Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shauma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah Nabiyil Karim. Yang saya hormati Ketua RT Sakinah Residen Bapak Mismanto, yang saya hormati Ketua Panitia Tarhib Ramadan Sakinah Residen Bapak Ustadz Ijang, yang saya hormati sesepuh, ini kayaknya sesepuhnya nih, sesepuhnya Sakinah Residen Bapak Ustadz Nana, ya. Yang saya hormati dan saya banggakan bapak-bapak, ibu-ibu dan adik sekalian, warga muslim Sakinah Residen, ya, Masya Allah, ya, saya apresiasi kepada panitia, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mau mengadakan acara ini. Minimal ada dua, Pak, Bu, manfaatnya kita ngumpul seperti ini. Yang pertama, sarana kita silaturahim. Jadi kalau kita ingin panjang umur, hidupnya berkah, perbanyaklah silaturahim. Dan insya Allah ini representatif dari bentuk silaturahim warga. Apalagi Masya Allah menjelang Ramadan, gitu. Ya, dan saya doakan semoga ini menjadi jariah, jadi pahala jariah bagi panitia dan seluruh warga yang mendukung acara ini, ya. Karena insya Allah dengan acara ini memberikan, ya, manfaat pencerahan, pembekalan bagi warga sehingga Ramadan kali ini harapannya lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Dan semoga pahala-pahala yang mengalir yang Allah berikan selama Ramadan itu juga menjadi pahalanya panitia yang menyelenggarakan acara ini. Amin ya rabbal alamin. Ya. Bapak Ibu sekalian, bersyukur kita jadi umat akhir zaman ini. Kenapa? Karena kita satu-satunya umat yang punya dua kelebihan dibanding umat-umat yang lain. Yang pertama, kita adalah umat yang diberi Allah warisan mujizat paling agung. Apa itu? Apa nih, Dek? Mujizat paling agung yang pernah Allah turunkan, Al-Quran. Kita adalah umat yang dapat warisan, Pak. Kalau dengar kata warisan kan keren tuh, ya. Berharap gitu kita dapat warisan dari orang tua, dari mertua, gitu, ya. Jadi kesannya warisan itu sesuatu yang memang menyenangkan, gitu. Dan kita dapat warisan yang paling agung, yaitu mujizat. Dan mujizatnya keren, mujizat yang paling agung, yaitu Al-Quran. Dan semua yang terkait dengan Al-Quran itu pasti berkah, ya. Pasti mulia. Rasulullah dikasih mujizat Al-Quran jadi nabi paling mulia. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran jadi bulan paling mulia. Jadi bersyukur kita jadi umat akhir zaman. Kenapa? Karena kitalah satu-satunya umat yang dikasih mujizat paling agung, yaitu Al-Quran. Yang kedua, ya, karunia terbesar bagi umat akhir zaman ini adalah kita diberi Ramadan. Umat akhir zaman ini usianya pendek-pendek. Dan umat akhir zaman ini fitnah dunianya luar biasa, gitu. Kalau ngandalin amal kita, Pak, sulit kayaknya kita ngalahin amal-amal prestasinya, ibadahnya orang-orang zaman dulu, umat-umat sebelum kita, ya, yang usianya panjang-panjang, ibadahnya rajin, fitnah dunianya nggak sebanyak kita, gitu. Sekarang kan kadang-kadang kita kalau nggak hati-hati bingung nih, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, bingung kita, ya. Karena semuanya banyak hoax sekarang ini kalau nggak hati-hati, gitu, ya. Nah, karena kita umat yang umurnya pendek-pendek, maka Allah kasih kita karunia bulan Ramadan. Dan Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian, ini harus dipahami, dia punya dua manfaat, dia punya dua target yang harus kita capai. Yang pertama, Ramadan ini kata Allah adalah menjadikan kita manusia yang bertakwa. Jadi pastikan ini tercapai. Yang kedua, bagaimana di Ramadan kali ini dosa kita diampunin, Pak. Semua dosa kita diampunin.
Dan janji Allah adalah kalau kita benar-benar jujur dengan keimanan kita di Ramadan ini, memaksimalkan ibadah kita di Ramadan ini, maka kita dijamin bebas dari api neraka. Apalagi yang lebih indah Pak daripada kita terbebas dari api neraka, matinya nggak kena siksa kubur, matinya nggak masuk neraka dulu, ya, langsung masuk surga, Masya Allah. Itulah yang harus kita persiapkan. Ya, jadi tema bahasan kita kali ini adalah bagaimana Ramadan itu sesuai tujuan, sesuai harapan kita. Apa tadi harapannya? Menjadi insan yang lebih bertakwa. Yang kedua apa? Diampunin dosanya. Nah, tapi malam ini ditambah bagaimana Ramadan itu menyehatkan. Karena unik ya di Indonesia ini. Pasca Lebaran, ya, kata Rasulullah kan, "Shaumu tasihu." Puasalah agar kamu apa? Sehat. Tetapi faktanya Pak, ini fakta. Setelah Ramadan rumah sakit penuh, asam urat naik, kolesterol naik, banyak yang sakit, padahal habis puasa. Padahal puasa itu kata Rasulullah menyehatkan. Nah ini kenapa ini? Nah ada yang salah, dan ini dalam kajian-kajian jarang dibahas gitu. Dan insya Allah mudah-mudahan waktunya cukup ya. Insya Allah siap belajar Pak Bu malam ini. Ya, jadi nggak apa-apa ya. Ini kita malam mingguan, tapi kan malam mingguan ini kita belajar ilmu gitu. Karena berkumpulnya kita dalam rangka kita belajar ilmu Allah, maka akan diturunkan sakinah, diturunkan ketenangan, ya sesuai nama komplek ini, ya Sakinah Residen, komplek yang menenangkan gitu. Ya. Jadi yang dibutuhkan dalam hidup ini sesungguhnya adalah ketenangan. Dan hadir dalam kajian ilmu seperti ini, Bapak Ibu sekalian, itu menenangkan. Karena turun sakinah bersama kita, insya Allah ada malaikat-malaikat yang akan membawa rahmat karunia dari Allah. Bapak Ibu sekalian, ya kita pasti semua sudah paham ya tentang keutamaannya bulan Ramadan. Tapi nggak apa-apa saya ulas karena begini, Bapak Ibu sekalian, kita seringkali terpancing ya lebih senang kepada how to-nya. Bagaimana puasanya nih? Kalau begini batal nggak? Kalau begitu batal nggak? Boleh nggak gitu? Kita jarang membahas kenapa kita harus puasa, kenapa kita harus taat sama Allah. Kenapa dosa kita harus diampuni oleh Allah? Nah karena itu nggak jelas, akhirnya apa dampaknya? Puasanya jadi nggak totalitas. Padahal Pak, orang-orang zaman dulu, para sahabat, itu 6 bulan sebelum Ramadan. Berapa lama Pak? 6 bulan sebelum Ramadan, itu sudah menyiapkan diri menghadapi Ramadan. Kenapa? Karena Ramadanlah kesempatan kita untuk menghapus dosa kita. Bapak Ibu sekalian, kita pasti mati. Semua yang hadir di sini, tua muda, semuanya pasti mati. Dan mati itu dalam persepsi orang beriman adalah akan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatannya. Dan semua itu butuh bekal. Dan bekal itu adalah takwa, taat kepada Allah. Dan bagaimana kita matinya bisa husnul khotimah, bisa mati yang baik. Dan mati ya husnul khotimah itu ketika kita senantiasa mohon ampun kepada Allah. Dan Ramadan ini kesempatan kita untuk mohon ampun. Jadi itulah kenapa para sahabat 6 bulan sebelumnya itu menyiapkan diri bagaimana dia bisa maksimal dalam Ramadan kali ini. Kenapa? Nggak ada jaminan tahun depan kita masih ketemu Ramadan. Yang sekarang aja nih yang tinggal seminggu lagi, itu belum ada jaminan bahwa kita masih hidup gitu. Nah, jadi penting bagi kita memahami dulu kenapa sih kok para sahabat begitu senangnya hatinya dalam menyambut bulan Ramadan. Ya, saya mau tanya nih, senang Pak mau Ramadan Pak? Kan ribet harus puasa gitu. Jadi Pak, kalau kita pengen tahu keimanan kita, lihat bagaimana kita bersikap terhadap Ramadan. Kalau kita menganggap biasa aja, toh tahun lalu juga udah Ramadan, tahun lalu juga udah puasa, ya gini-gini aja saya gitu. Nah itu tanda, itulah keimanan kita. Berarti kita belum maksimal dalam keyakinan kita kepada Allah. Ya. Jadi waspadalah, karena kita gembira aja menyambut Ramadan, maka Allah akan kasih kita pahala. Dengan hanya gembira aja kita dapat pahala, dapat kebahagiaan gitu. Jadi pastikan kita paham kenapa sih Ramadan ini harus kita nantikan, harus kita jalani dengan maksimal gitu. Nah, ada 6 keutamaan. Ya. Yang pertama, Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Ya, insya Allah Bapak Ibu sudah paham lah ya. Yang kedua, Ramadan itu bulan penuh keberkahan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Ya, Ramadan ini bulan penuh keberkahan. Ada kisah bagus dari sahabat Rasulullah Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah ini suatu malam mimpi dia. Mimpi ada dua saudara, yang satu matinya mati syahid, Pak. Mati syahid itu mati lagi berjuang di medan jihad, di medan perang. Yang satu lagi saudaranya matinya setahun kemudian. Tetapi dalam mimpi itu, dalam mimpi sahabat Thalhah bin Ubaidillah itu, ternyata yang matinya belakangan itu level surganya lebih tinggi dibanding saudaranya yang matinya lebih dulu dan matinya syahid. Ubaidillah jadi kebingungan nih. Thalhah bin Ubaidillah akhirnya cerita kepada Rasulullah, menanyakan kenapa ya Rasulullah bisa seperti itu gitu. Nah, Rasulullah bertanya, apakah saudaranya yang mati itu bertemu dengan bulan Ramadan yang mati belakangan itu? Iya. Nah, kata Rasulullah, itulah jawabannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya Ramadan ini adalah kesempatan emas buat kita, bagaimana kita bisa bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah, dan kita bisa mendapat istana mewah di surga gitu. Dan itulah yang harus menjadi cita-cita kita, Pak. Ya, Ramadan itu Allah siapkan untuk kita, umat akhir zaman, bagaimana kita bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia adalah bulan penuh ampunan. Kata Rasulullah, ya, ini menjawab doanya Jibril. Ketika Rasulullah mau naik mimbar, kata Jibril, ya, celakalah orang yang dia bertemu bulan Ramadan, yang dosa pasti diampunin, tetapi dosanya tidak diampunin. Lalu Rasulullah mengaminkan. Itu doa pertama Jibril. Doa kedua saat Rasulullah naik tangga kedua, kata malaikat Jibril, celakalah orang yang kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup, tetapi tidak bisa menyebabkan dia masuk surga. Lalu sama Rasulullah dikatakan amin. Dan yang ketiga nih Pak, ini penting dipahami. Celakalah orang yang ketika namamu disebut, nama Rasulullah disebut, tetapi diem aja, tidak berselawat kepadamu. Pak, tadi saya lihat responnya kayaknya kurang semangat ketika nama Rasulullah disebut. Ya, jadi ketika nama Rasul disebut kita harusnya berselawat. Ya, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Kita berselawat kepada Allah agar kenapa? Agar nanti kita di akhirat dapat syafaatnya Rasulullah. Jadi rugi orang yang hidup di bulan Ramadan, yang Ramadan adalah bulan ampunan, khusus Allah buat kita agar dosa kita bersih. Karena tidak ada jaminan kita bisa terbebas dari dosa. Kita itu terbiasa Pak menyepelekan dosa-dosa kecil, dosa-dosa remeh. Kita peduli dengan dosa-dosa besar, tapi dosa remeh seringkali kita abaikan. Nah, Ramadan ini bisa membereskan itu semua. Dosa-dosa yang sering kita remehkan bisa diselesaikan, diampuni, dihapus oleh Allah dengan Ramadan kita gitu. Jadi Masya Allah. Dan Ramadan ini juga bulan dikabulkannya doa. Ya, saya selalu sampaikan kepada jamaah ada dua nih Pak. Kalau kita mau menyambut Ramadan, dua hal yang Bapak harus buat. Proposal nih Bu. Yang pertama Pak, proposal dosa-dosa kita. Dosa apa aja yang pernah kita lakukan yang kita ingin Allah ampuni kita di bulan Ramadan. Dibuat Pak di list satu persatu. Karena kata para ulama, untuk dosa itu bisa diampuni, syaratnya dua. Pertama itiraf, tahu dulu dosanya apa. Pak nih Pak, waktu bujang, waktu itu pacaran nggak? Pernah nggak ninggalin sholat isya ketiduran? Ya, pernah nggak kita ngelawan sama orang tua? Ya. Pernah nggak kita pasang susuk? Pernah nggak kita kedukun? Nah itu semua adalah dosa. Kalau kita belum pernah istighfari, itu akan terus tercatat. Jadi kita tulis semua dosa itu. Yang kedua, kata para ulama, agar dosa itu benar-benar diampuni adalah binadam. Nadam itu artinya nyesel. Ciri orang nyesel apa? Bisa nangis dengan dosa-dosanya. Jadi siapkan list dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan, yang kita ingin Allah ampuni di bulan Ramadan ini. Yang kedua, list yang harus kita siapkan adalah buat daftar hajat kita Pak. Jadi kalau jalanin kehidupan ini jangan terlalu ngandalin logika, jangan terlalu ngandalin kehebatan diri. Bikin ya proposal hajat kita Pak. Bapak pengen bebas dari hutang, pengen punya rumah lagi, pengen apa lagi yang lagi-lagi tuh, pengen punya mobil, pengen bebas apa, pengen punya anak yang belum punya anak. Semuanya ditulis kita mintakan sama di bulan Ramadan. Karena Ramadan itu doa pasti dikabulkan. Jelas Bu ya? Bikin dua proposal ini. Bagaimana agar kita diampuni Allah.
Nah, selanjutnya di bulan Ramadan ini nih yang enak nih Pak. Jadi kalau kita pengen tahu siapa diri kita, bagaimana sikap kita, keimanan kita kepada Allah, lihat aja di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan tadinya kita malas tilawah, kita mau baca Quran. Tadinya malas ke masjid, kita mau ke masjid. Tadinya subuhnya nggak pernah berjamaah, saat Ramadan mau berjamaah, itu sebenarnya aslinya kita Pak. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu. Iblis dan pimpinan-pimpinan setan, jin-jin besar itu Pak diikat. Bapak yang sehari-harinya kemelenggu setan, setan itu begitu kuat karena setan itu dikontrol Pak kerjanya. Ketika dia tidak maksimal dalam kerja, dia akan disiksa oleh pimpinannya. Nah, Ramadan itu pimpinan-pimpinannya diikat sama Allah. Maka orang-orang yang tadinya terbelenggu, yang mau ibadah sama Allah berat, Ramadan itu gara-gara setannya diikat dimudahkan sama Allah untuk ibadah. Jadi kalau pengen lihat aslinya kita, lihat aja saat Ramadan. Nah, yang jadi masalah kalau di Ramadan kita nggak berubah. Ini yang masalah. Nangislah Pak kalau kita punya karakter seperti itu. Kenapa? Karena kita pasti mati dan kematian itu akan minta pertanggungjawaban atas semua perbuatan kita. Ya. Dan di Ramadan ini Pak ada satu malam yang luar biasa. Namanya malam Lailatul Qadar. Itu bisa merubah takdir kita 1 tahun ke depan. Pastikan kita bertemu. Dan itu hanya bisa diantisipasi kalau Bapak itikaf. Jadi pastikan 10 hari terakhir Ramadan Pak, cuma 10 hari. Dari 360 hari yang Allah sediakan dalam setahun, cuma 10 hari kita diminta itikaf. Tujuannya apa Pak? Mohon ampun, minta semua yang Bapak Ibu inginkan dari kehidupan kita setahun ke depan. Pengen punya anak yang soleh, yang soleha, pengen bebas hutang, semuanya kita minta sama Allah dan itu pasti dikabulkan. Jadi rugi orang yang ketemu Ramadan tetapi dia tidak ketemu dengan Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar ini fasilitas dari Allah buat kita. Ya. Nah. Jadi saya ulang lagi nih, target Ramadan apa? Yang pertama, kita bertakwa. Yang kedua, diampunin dosanya. Apa sih Pak kepentingannya kita bertakwa Pak? Ya, kita sering dengar kata takwa, apa kepentingannya? Jadi takwa itu Pak, Bu, syarat kita bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'alahu mahraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari semua masalahnya. Itu yang pertama. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki dari arah-arah yang disangka-sangka. Terus selanjutnya kata Allah, wa ja'alna min amri yusra, urusan hidupnya dibikin mudah. Jadi kalau Bapak hari ini Pak sempit hatinya, ibu-ibu menyimpan kesedihan, menyimpan dendam, evaluasi aja, jangan-jangan kita punya dosa sama Allah. Karena yang bikin hidup ini masalah adalah karena kita punya dosa sama Allah. Dan itu bisa terjadi karena kita kurang bertakwa. Kata Allah nih Pak di surat Toha ayat 124. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa innalahu, maka akan aku bikin dia ma'isyatun donka, hatinya sempit. Kok kita nggak diancam ini? Nggak diancam mati, nggak diancam miskin, atau diancam kakinya buntung? Ya, karena itu semua di dunia itu sudah dijamin sama Allah. Apa yang akan terjadi sama kita pasti sudah ditetapkan. Tetapi apakah itu berpahala atau tidak? Itulah tugas kita untuk bersikap. Karena itu kata Allah, kita diminta ahsanu amala, bersikap terbaik dari semua takdir yang sudah Allah tetapkan. Jadi kalau sebentar lagi Ramadan, sikap terbaik kita adalah apa? Menyiapkannya. Benar-benar kita menyiapkan. Jadi pastikan target Ramadan untuk bertakwa, dan yang kedua target Ramadan agar kita diampunin dosanya, itu benar-benar bisa kita capai. Jadi Pak, salah satu yang menghalangi kita sehingga kita, kenapa kita nggak bisa maksimal Ramadan? Kenapa bawaannya berat aja, mau qiyamul lail berat, baca Quran berat? Itu terjadi kenapa? Karena ada dosa yang menghalangi. Kita seringkali berpikir bahwa dosa itu nggak ngepek bagi ibadah kita. Dosa itu ngepek Pak. Imam Sofyan As-Sauri pernah 6 bulan nggak bisa qiyamul lail. Berapa lama Pak? 6 bulan nggak bisa qiyamul lail. Dia kebingungan, dia istighfari dosanya tetap aja. Sampai satu malam dia teringat bahwa dia 6 bulan yang lalu pernah di sebuah masjid melihat ada orang doa sambil nangis-nangis. Nah, di dalam hatinya bilang begini, ah lebay gitu. Cuman ngomong begitu.
Itu pun tidak terucap, hanya di hati. Dia ingat itu, dia istighfari. Qadarullah, biiznillah, besok paginya dia bisa qiyamul lail. Ini jadi pembelajaran buat kita bahwa dosa batin itu lebih Allah lihat dibanding dosa-dosa johir. Walaupun kita juga nggak boleh menyepelekan dosa-dosa johir kita. Tetapi yang sering kali lupa, yang menghalangi kita untuk mendapatkan kebaikan, menghalangi kita untuk bisa maksimal dalam ketaatan kepada Allah adalah karena dosa-dosa batin kita. Rasulullah pernah menjelaskan ada 3 orang keren di dunianya. 3 orang ini, yang pertama ustadz, guru ngaji, guru Quran. Yang kedua mujahid yang matinya syahid di medan perang. Ini kan Masya Allah nih, di dunianya orang-orang yang dikagumi. Dan yang ketiga ini orang kaya, dermawan. Kita kan biasanya takjub ya dengan 3 orang ini gitu. Tetapi nanti kata Rasulullah, 3 orang ini yang pertama kali diseret di neraka. Jadi dia yang pertama kali, 3 orang ini yang diseret ke neraka. Bukannya koruptor, bukannya pezina. Kok bisa? Karena kata Rasulullah, 3 orang ini punya kesamaan. Ketika ditanya sama Allah, apa yang kamu lakukan di dunia? Dia bilang, saya ngajarin Quran, saya ngajarin orang ngaji karenamu ya Allah. Kata Allah, dusta engkau. Yang mati saya juga bilang begitu. Kata Allah, dusta. Jadi ketiganya ini, dia melakukan amal tetapi ada harapan decak kagum orang lain, harapan dibangga-banggain. Nah, hati-hati kita dalam beraktivitas seperti itu. Ini dosa batin apa dosa johir, Pak? Namanya kalau dalam Islam apa? Kalau kita ibadah bukan karena Allah, riya. Jadi hati-hati. Kok bisa orang soleh, ustadz, ya, mujahid perang, sampai dia mati dia tidak istighfar itu? Ini kan jadi pertanyaannya itu kan. Kita mendengar kisah ini. Ya, bisa jadi karena dia tidak melakukan muhasabah. Karena seringkali dosa batin itu kita nggak perhatikan. Padahal dosa batin itu yang menghambat kita dalam kebaikan. Jadi kalau hari ini Bapak belum bisa maksimal, hidup seperti masalah terus, jangan-jangan nih, bagian dari dosa batin adalah kita masih ada hasad dengan saudara kita, dengan tetangga, bawaannya kesel melulu. Punya prinsip SMS, susah melihat tetangga senang, senang melihat tetangga susah gitu. Ini hati-hati. Ini dosa batin, dosa hati. Ini yang lebih Allah lihat ketimbang dosa johir kita. Jadi penting bagi kita mengevaluasi, ya, ditulis. Jadi ada 3 poin, Pak. Ketika kita ingin membebaskan diri dari dosa, pertama lihat, ingat-ingat dosa kita dari balik dulu hingga sekarang. Kita melakukan apa aja dulu, bikin dosa apa aja, itu jangan dilupakan, ya. Karena kita punya kecenderungan, kata Imam Ali, bangga dengan amal, lupa sama dosa. Nyumbang masjid udah 10 tahun cuma 50.000 masih ingat, bikin dosa baru kemarin lupa. Kenapa? Karena setan bermainnya seperti itu, membuat kita jadi bangga terus, ada rasa ujub. Ketiga orang tadi yang pertama kali diseret, ustadz, mujahid perang yang mati syahid, sama orang kaya dermawan, itu berawal dari apa-apa? Dari rasa ujub, dari rasa bangga diri. Orang ketika sudah ada rasa ujub, ya, nanti menyempetnya kemana? Ke takabur, jadi sombong. Nyerempetnya kemana? Ke hasad. Karena kalau sudah rasa ujub, pengennya kita aja yang paling baik gitu. Bisa dipahami, Pak, ya? Ini jadi tegang ngajinya nih. Ya. Jadi kepentingan kita, ya, jadi takwa sama menghapus dosa agar kita bahagia dunia dan akhirat. Dan Ramadan itu, Pak, itu bisa memfasilitasi kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bisa dipahami, Pak, ya, Bu? Nah, tapi hati-hati nih, kata Rasulullah. Waspada peringatan Nabi. Ya, bahwa ada orang yang dia puasa, menjalankan ibadah Ramadan, dia berpuasa tetapi cuma dapat lapar dan haus. Ya. Jadi kata Allah, banyak orang yang, ya kata Rasulullah, ya, banyak orang yang dia melakukan puasa, ya, kamin soimin. Berapa banyak orang yang puasa, laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Dia nggak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Kenapa? Kenapa, Pak, kira-kira, Pak? Karena dia pertama enggak persiapan Ramadannya. Yang kedua, enggak persiapan ini maksudnya apa? Enggak pakai ilmu. Inilah yang hari ini kita mau pelajari, bagaimana Ramadan itu pakai ilmu. Yang kedua, dia masih bermaksiat kepada Allah.
mulutnya masih berdusta, hatinya masih ada penyakit, dan masih melakukan kemaksiatan. Ini yang bahaya. Jadi menyepelekan pemberian Allah. Ramadan itu karunia dari Allah, tetapi kita sepelekan. Kenapa? Karena kita merasa nggak butuh, ya, dengan janji-janji Allah. Nah, kalau kita tipe seperti itu, istighfar dari sekarang, Pak. Perbanyak istighfar dari sekarang itu. Ya. Karena itu penting bagi kita melakukan persiapan. Yang pertama, persiapan akidah atau keimanan. Ya. Jadi yakinkan kita bahwa kita butuh bekal untuk mati. Ramadan ini bisa memberikan bekal terbaik buat kita. Yang kedua, menjelang Ramadan ini Bapak Ibu perbanyak istighfar. Bikin list dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena itu penting. Karena yang menghambat kebaikan, kebahagiaan hati kita di dunia dan di akhirat ini adalah karena ada dosa yang belum kita istighfari. Allah tahu, Pak, kita itu bakal bikin dosa terus. Tetapi yang Allah inginkan adalah, ya, kita segera istighfar. Kata Allah di surat Ali Imran nih, Pak, yang bawa Quran silakan buka. Ada 4 ciri orang bertakwa kalau dia pengen masuk surga. Kata Allah di surat Ali Imran 133, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah kalian kepada ampunan Allah. Jadi kalau tobat itu Allah minta bersegera, sabiku, berlomba-lomba. Jadi cepet-cepetlah kita mohon ampun. Kenapa? Karena kita nggak tahu ajal kita kapan. Hari ini bikin maksiat, ibu-ibu marah sama suami, ya, minta beliin sepatu baru, baju baru, nggak dikasih karena suami nggak punya duit, marah-marah. Habis marah-marah malamnya ketemu ajalnya. Wah, itu bahaya banget, Bu. Jadi segera kalau kita habis bikin dosa, ya, mohon ampun kata Allah. Hadiahnya apa? Surga yang seluasnya seluas langit di bumi diberikan kepada orang bertakwa. Ada 4 cirinya nih, Pak, Bu. Yang pertama kata Allah, kalau kita mau masuk surga, alladzina yunfikuna fis sarai wad dara, yang mau berinfak di kala lapang maupun sempit, di tanggal muda, Pak, maupun tanggal tua, senang berbagi, ya. Nah, ini Ramadan kesempatan, pahala dilipat gandakan. Jadi, Pak, ya, cari duit yang banyak sebelum Ramadan supaya Ramadan ini banyak bisa berinfak. Karena balasannya 700 kali lipat dikali 10 gitu. Dan balasannya sebenarnya tak terhingga gitu, Ramadan itu. Ya. Jadi kalau kita ingin dapat bonus banyak, di Ramadan lah kita banyak-banyak berinfak. Jadi syarat pertama apa? Senang berbagi, senang berinfak. Yang kedua, wal kadhibinal ghaiz, mampu menahan marah. Pak, saya pernah bikin survei. Yang banyak menyimpan, yang banyak marah itu ternyata bapak-bapak dibanding ibu-ibu. Ya. Kenapa? Karena bapak-bapak merasa raja, merasa punya power, ya. Jadi marahnya sama siapa? Sama istrinya, sama anaknya. Orang mudah marah itu sebenarnya karena ada rasa ujub, Pak. Merasa lebih baik. Terbukti apa? Giliran di kantor, bosnya yang salah, bosnya marah-marah sama dia nggak berani ngelawan. Kenapa? Karena dia merasa bosnya lebih baik, lebih tinggi derajatnya dibanding dia. Sementara di rumah dia merasa lebih baik daripada istrinya. Jadi waspada nih, Pak. Orang yang mudah marah itu, walaupun dia soleh, dia akan terhalang masuk surga. Tampilan orang beriman itu, Pak, bukan di banyaknya amal, tetapi bagaimana akhlaknya. Dan marah itu tanda kita ternoda akhlaknya. Ya. Banyak gak orang yang rajin sholat tetapi pemarah? Banyak banget gitu. Saya bikin survei, 93% orang tahu marah gak boleh, tetapi masih tetap marah. Dan marahnya seringkali dengan hal-hal sepele. Ya. Nah, kalau ibu-ibu, hasil surveinya kebanyakan menyimpan kesedihan. Sama siapa menyimpan kesedihan, Bu? Ini surveinya ya, sama suami. Ya, sedih, suaminya galak. Yang kedua, sama anaknya. Yang ketiga, sama mertuanya. Ya, Bu. Ya, hari ini semuanya dirilis tuh, dibuang semua. Karena kesedihan itu juga perangkap setan. Marah perangkap setan, kesedihan juga perangkap setan. Jadi bawaannya kecewa terus. Dan ini permainan setan, Bu. Ibu nggak rilis itu, ibu tidak maksimal melayani suami. Padahal perempuan itu masuk surganya kalau suaminya ridho sama dia. Ya, itu yang kedua, jangan marah. Yang ketiga kata Allah, wal afina 'anin nas, dan mau memaafkan kesalahan orang lain. Dan maafinnya wal yafu, maafin wal asfahu, lapang dada. Jangan bilang maafin tapi 5 tahun lagi masih ingat dia dulu bikin salah sama saya. Ceritanya masih semangat gitu. Nah, itu namanya belum lapang dada.
Yang Allah mau waliyafu walyasfahu. Ini hati-hati ya, ini dosa batin. Dan orang yang dianggap lebih buruk daripada Fir'aun, tahu Fir'aun Pak? Ada yang lebih buruk kata para ulama dari Fir'aun. Siapa? Orang yang nggak mau maafin kesalahan saudaranya. Jadi kalau hari ini Bapak punya tetangga, kalau ketemu kayaknya nggak enak, ada gil, udah selesaikan lah. Mumpung mau Ramadan nih, minta maaf aja, ngalah aja Pak. Ini rumus ya, rumus bertetangga itu ngalah udah. Nggak penting menang nggak enak kita sama tetangga, kalau ketemuan kalah apalagi gitu. Jadi berantem sama tetangga itu sebenarnya tanda kita kurang iman. Ya, kalau sama tetangga ngalah aja. Bahkan kata Rasulullah sering dinasihati sama Jibril supaya baik sama tetangga, karena kata Rasulullah, "Man kana billahi wal yaumil akhir," ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, maka dia harus memuliakan tetangganya. Sampai Rasulullah berpikir bahwa tetangga itu kayaknya bakalan dapat warisan dah. Jadi berbaik sama tetangga itu Pak, itu tanda kita yakin sama Allah. Ya. Jadi bukan enak banget dia, ya, udah jahat, udah saya senyum ketemu dia nggak mau senyum melengos, masa saya harus baik-baik? Nah itu setan yang pengen membuat kita ya selalu negatif. Karena ternyata di ayatnya begini nih Pak ya. Ini karena yang hadirnya adalah para tetangga, para warga. Ini yang bikin seringkali Pak RT jadi pusing gitu, ribut antar tetangga. Karena di mana-mana begini, ya. Dulu pengajian di kompleks saya, ibu-ibu ngajinya seminggu 2 kali. Tetapi ada 2 gang yang udah 2 tahun, 2 lebaran kagak tegur-teguran. Saya bilang ini masalah ini, gitu. Jadi kata Allah Pak, ya Bu, di surat Fusilat ayat saya lupa antara 134 atau 135. Kata Allah, wa man asanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin wala tastawi hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama keburukan dengan kebaikan. Idfa billati hasan, balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Fa izalaji bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun amin. Maka kalau kita Pak punya tetangga yang ngeselin, tetapi kita beri induren, kita senyum kalau ketemu, kita kasih hadiah terus. Ya, memang yang kalau pertama kali nih kita lagi musuhan dikasih durian pasti nyari perhatian loh. Nah, gitu pasti ngomongnya. Tapi kasih lagi terus, maka kata Allah kamu akan kaget. Kamu akan kebingungan karena tiba-tiba yang tadinya kayak musuh tiba-tiba jadi seperti teman karib, teman akrab. Jadi gampang ngeluhin atau orang itu apa? Kasih hadiah aja terus, baikin terus. Makanya supaya semangat ngasih kebaikannya, nggak berat hati ini harus niatnya karena Allah. Nah kata Allah dilanjutin ayat tadi, wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Sifat tadi itu Pak, mau berbaik-baik sama tetangga yang ngeselin, itu nggak bakal bisa dilakukan kecuali sama orang yang sabar. Terus kata Allah, wa ma yulaqqaha illal ladzina dzu hazzin azim. Nggak bakal bisa dilakukan kecuali sama orang yang punya karunia besar dari Allah. Lalu ayat ini dilanjutkan, wa imma yanzaghannaka minas syaitani nazghun fasta'idz billah. Kalau kamu pengen berbuat seperti itu, nanti itu ada setan yang akan mengganggu, kata Allah. Maka berlindunglah kepadaku. Jadi Pak, pernah gak ngerasain nih Bu? Kebanyakan ibu-ibu nih, ya, mau baik sama tetangga yang ngeselin, tiba-tiba ada dirasa di hati, jangan tahu, dia kan sombong, dia kan udah nyakitin kamu. Yeah. Sama suami juga begitu kan, ibu-ibu suka minta bikinin kopi, enak bener sih. Kemarin dia udah chatting sama janda sebelah gitu. Setan terus ngaduk-ngaduk perasaan kita. Itu harus dilawan. Dan itu kemuliaan. Ya, mau memaafkan kesalahan orang lain itu sebuah kemuliaan. Jadi apa tadi ciri pertamanya kalau memang masuk surga? Senang berinfak, senang berbagi. Yang kedua apa Pak? Mau memaafkan, jangan marah. Wal kadziminal ghaiz, mampu menahan marah. Jadi enggak pemarah. Yang ketiga, wal afina 'anin nas, mau memaafkan kesalahan orang lain, jangan dendam. Bu, kata Rasulullah ada 3 nih Pak amalan yang itu pahalanya dalam tanggungan Allah. Jadi nggak bisa ditimbang sama mizannya Allah, malaikat nggak bisa nimbang karena saking gedenya pahalanya. Apa itu? Yang pertama adalah ridho dengan takdir. Ya, rezekinya pas-pasan, ridho, nggak ngeluh. Ya, terus diuji dengan ujian yang berat, ridho. Kaidah ujian itu Pak Bu pasti terukur. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kita nggak bakal diuji kecuali pasti sanggup. Jadi
Kalau hari ini kita diuji, tunggu aja sebentar lagi juga ujiannya selesai. Kita hanya diminta ahsanu amala, tetap bersabar. Ya, yakin nggak Pak, Bu? Kalau lagi diuji pasti selesai. Ini yang ngomong Allah bukan saya. Di surat Al-Baqarah ayat terakhir itu kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Coba aja ingat-ingat 5 tahun lalu, 10 tahun lalu pernah gak punya masalah yang kita sedih saat itu, bahkan pengennya mati aja. Coba hari ini masih kesel dengan masalah itu, masih sedih, pasti jawabannya enggak. Ini karena saya sudah bikin surveinya. Jadi kalau ayat itu Pak, sampai hari kiamat pasti bekerja. Kalau kita hari ini diuji, tenang aja, insya Allah bisa kita lalui. Insya Allah ujiannya bisa selesai. Kita hanya diminta apa? Ridho. Dan ridho itu, bersabar terhadap takdir itu, balasannya apa? Tak terhingga. Itu yang pertama. Yang kedua nih Pak, Bu, pahalanya yang dalam tanggungan Allah adalah mau memaafkan kezoliman atau kesalahan orang lain. Jadi maafin orang itu adalah akhlak Islam, bukan cemen, ya, bukan kita takut, bukan, tetapi karena kita berharap pahala besar dari Allah. Jadi kalau hari ini ada yang nyimpan dendam, dia akan rugi 2 kali. Rugi sudah dijolimi, yang kedua rugi kehilangan pahala yang besar. Ini mau Ramadan Bapak Ibu, beresin masalah itu. Kalau ada kita nggak enak sama tetangga, udah besok bawain buah, samperin, kita minta maaf aja. Walaupun kita merasanya kayaknya benar, minta maaf aja. Tapi dia nggak mau maafin, itu urusan dia sama Allah. Urusan kita, Allah sudah persaksikan. Ada malaikat yang menyaksikan bahwa kita sudah minta maaf, bahwa kita sudah maafkan dia. Itu pahalanya luar biasa. Yang keempat kata Allah di surat Ali Imran ayat 135-nya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li junubihim. Kalau bikin dosa, buru-buru mohon ampun, Pak. Jadi, Bu, kalau habis ngomel sama suami pagi-pagi, jangan nunggu malam baru minta maaf, mau tidur baru minta maaf. Karena udah keburu diangkat sama malaikat catatannya pada saat asar. Jadi sebelum asar udah minta ampun sama Allah. Ya, minta maaf sama suami kalau urusannya sama manusia. Begitu juga kita, Pak. Habis ngomel sama istri pagi-pagi, jangan nunggu malam mau tidur baru ngomong, baru minta maaf. Segera minta maaf sebelum catatannya diangkat ke langit. Ya. Jadi 4 syarat kalau kita pengen masuk surga apa? Senang berinfak, senang berbagi. Yang kedua apa? Jangan marah. Yang ketiga, jangan dendam. Yang keempat, buru-buru mohon ampun kalau bikin dosa. Ya. Karena dosa itu ngefek sempit hati kita. Jadi kalau hari ini diukur, Pak, 1 paling tidak bahagia, 10 paling bahagia, kita nomor berapa? Kalau nomor 7 berarti ada masalah di hati kita. Jadi berbuat baik sama orang. Saya mau tanya nih, Pak, seneng gak Pak kalau kita ketemu orang, orangnya nunggu duluan, terus nanyain kabar kita, nanyain anak kita, seneng gak? Nah, jadilah kita orang seperti itu. Jangan mau kondangan, padahal ketemu orang banyak, harus bawa temen. Jadi ketemu di kondangan itu, ketemu, ngobrol aja sama orang, ngobrol, tanyain gimana kabarnya, siapa namanya. Ya, Rasulullah itu seperti itu. Dan orang-orang yang seperti itu akan menyenangkan buat orang lain gitu. Menyenangkan buat orang lain, Pak, Bu, itu akhlak Islam. Ya. Bisa dipahami ya. Yang kita mulai sekarang ke hal teknis nih. Bagaimana Ramadan lebih baik? Ada 6. Yang pertama muhasabah dan evaluasi diri. Yang kedua tazkiyatun nafs. Yang ketiga memperbarui tekad. Ini kalau kita memang berharap diampuni dosanya, pastikan Pak ini dilakukan. Saya sudah share ke Ustadz Ijang materi ini, pendetilannya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Maksudnya apa sih muhasabah dan evaluasi diri menjelang Ramadan? Yang pertama mengenali kelemahan diri dalam beramal. Apa yang seringkali kita lemah, Pak? Kalau mau sedekah kayaknya berat, nah, itu satu tulis tuh. Kalau mau tilawah kayaknya kayak ada tembok gitu, malas aja bawaannya. Udah niat mau qiyamul lail tapi tetap aja nggak bisa qiyamul lail. Nah, itu apa yang berat buat kita? Ditulis. Ya. Jadi kenali kelemahan-kelemahan kita dalam beramal. Terus mengenali gangguan-gangguan penghalang. Kenapa sih kok bisa susah qiyamul lail misalkan? Susah baca Quran. Oh, karena waktu kita habis hanya untuk misalkan nonton film, nonton TV, untuk ngobrol hal-hal nggak penting. Padahal punya waktu 24 jam. Kenapa kita mau qiyamul susah? Ya tidurnya di atas jam 11. Ya. Jadi kalau mau qiyamul gampang, Pak. Habis sisa tidur aja, udah pasti bangun cepet nih. Ya. Dan jangan lupa berdoa gitu. Terus kenali diri saat-saat berat dalam beramal. Intinya ini kita evaluasi di mana titik kelemahan kita. Ya. Terus
Punya gak kita penyakit hati? Suka kesel gak kita dengan orang lain? Gampang gak kita tersinggung? Itu Pak semua dievaluasi Bu. Dievaluasi, ditulis. Kayaknya saya orangnya baik hati, tidak sombong, rajin menabung. Kan gitu kita kan. Kalau evaluasi itu kayaknya diri kita itu hebat aja gitu. Caranya gampang Bu. Pak, tanya sama istri. Apa yang harus saya perbaiki? Istri kita pasti tahu kartu kita. Tanya sama anak kita Pak. Ya kalau anak-anak yang sudah dewasa kan bisa ditanya tuh. Gitu juga ibu-ibu Bu. Penting dapat keriduan suami. Tanya sama suami, apa sih yang harus saya perbaiki? Nah itulah yang jadi target kita untuk disipari sebelum Ramadan, agar Ramadan kali ini lebih baik. Bisa dipahami ya yang ini ya. Oke, lanjut yang kedua. Tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs adalah pembersihan diri. Ada pembersihan jiwa. Jadi kenapa tadi ada orang soleh kok akhirnya ditarik, diseret ke neraka pertama kali? Kenapa dia masih menyimpan ria, masih menyimpan dosa batin? Karena kata para ulama, dia tidak melakukan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwanya. Dari apa? Dari dosa. Jadi tazkiyatun nafs itu adalah membersihkan diri dari dosa. Ya. Jadi kita evaluasi dosa kita, kesalahan kita, emosi negatif kita. Mudah marah gak kita? Gampang tersinggung gak? Nyimpen dendam gak? Kalau nyimpen dendam, tanya sama siapa kita nyimpen dendam. Ya. Terus nyimpen kesedihan gak? Itu penting dievaluasi, karena itu semuanya adalah lubang-lubang setan membelenggu jiwa kita. Itu tidak kita hilangkan, hidup kita akan capek. Ya. Terus perbanyak sedekah, perbanyak berzikir. Jadi sedekah itu ya membersihkan jiwa kita. Semua ayat-ayat tentang perintah sedekah pasti dilanjutkan wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang mudah atau senang sedekah itu pasti bahagia hatinya. Jadi kalau kita pengen punya hati lapang, senang aja berbagi. Tapi gimana uang kita pas-pasan? Justru itulah ya bukti keimanan kita. Ya. Terus mohon maaf dan mengembalikan hak-haknya jika ada. Jadi mau lebaran, mau Ramadan ini ya kita datengin Pak tetangga yang selama ini kita ada gil paham ya? Ada rasa nggak nyaman ya dengan dia, yang ada hasad, yang pernah ada permusuhan, ada pertengkaran, kita samperin, kita minta maaf gitu. Jadi maafkan kesalahan orang lain dan hapus rasa sakit itu. Jadi ya wal yafu, maafkan, wal yasfahu. Lupa, ini udah lapang dada kita. Selanjutnya adalah memperbarui tekad. Ya bertekad untuk sungguh-sungguh selama Ramadan ini. Dan intinya ini Pak, bayangin bahwa kalau ini adalah Ramadan terakhir. Sekarang ini Pak sudah akhir zaman. Fenomena orang mati mendadak itu sudah banyak. Kita dapat kabar tiba-tiba teman yang kemarin baru ngobrol udah meninggal. Ya, apalagi kita dalam tengah wabah corona ini. Ya, jadi bayangin kalau kita ingin supaya kita tekadnya semangat Ramadan ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya, bayangin seolah-olah ini Ramadan terakhir kita Pak. Yang keempat, tetapkan target. Jadi kenapa Ramadan itu selalu biasa-biasa aja? Kenapa? Karena kita nggak pernah netepin target. Kita kalau urusan kantor, urusan dunia pakai target-target. Padahal itu sudah ditetapkan sama Allah, sudah dijamin maksudnya. Giliran urusan akhirat, kita minimalis. Ya. Nah harusnya urusan akhirat Bapak Ibu, harusnya Bapak Ibu pakai target juga. Tentukan target, tentukan skala prioritas. Ya Pak, nih komitmen, berani gak Pak? Selama Ramadan tidak nonton TV. Ya. Selama Ramadan tidak ngerumpi Bu. Ya. Selama Ramadan ya tidak lagi melakukan lagwi, perbuatan sia-sia yang tidak ada manfaatnya buat akhirat kita. Jadi dibikin jadwal yang ketat. Supaya apa? Supaya kita bisa maksimal di Ramadan ini. Jadi tentukan target. Nih saya sudah lampirkan tuh contohnya tilawah. Ya, pastikan minimal 1 kali hatam. Yang sebenarnya Pak Bu bisa kita 3 kali hatam nih. Ustadz Ijang pasti tahu caranya. Saya sudah 3 tahun ini bikin program di Majelis Terapi Quran. Bagaimana orang awam sekalipun bisa 3 kali hatam selama Ramadan. Ya, caranya adalah di 10 hari pertama Ramadan itu target hatam. Jadi sehari 3 juz. Gimana caranya sehari 3 juz? Habis subuh 1 juz. Habis zuhur setengah juz. Habis asar setengah juz. Habis tarawih 1 juz. Udah dapat 3 juz kita 1 hari. Yang penting tadi jangan nonton TV, jangan ngerumpi, ya, jangan begadang. Kan terkadang gini, habis tarawih seger, nonton TV sampai jam 11, berat tuh udah bangunnya. Rumusnya Ramadan itu jangan begadang pokoknya. Kecuali kita qiyamul lail.
Jadi habis pulang tarawih udah Pak, kalau belum makan, kalau udah makan udah baca Quran sampai 1 juz tidur. Jangan tidur sebelum dapat 1 juz. Jadi kurangi ngobrol-ngobrol selama Ramadan. Nanti setelah Ramadan normal lagi nggak apa-apa gitu. Paham Pak ya? Ya nanti saya share ini. Yang kelima adalah melatih diri. Jadi dari sekarang dibiasakan untuk sedekah, untuk sholat berjamaah. Pak, kita pasti mati Pak. Jangan sampai kita seperti yang Allah katakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 99. Kata Allah, ada jutaan orang di kuburan lagi nangis-nangis Pak. Bu, kenapa dia nangis? Dia berdoa kepada Allah. Apa doanya? Robirjiun. Ya Allah tolong hidupkan saya lagi. Mau ngapain dia minta hidup lagi? La'ali amal solehan fi matarok, agar aku bisa melakukan amal soleh yang waktu hidup males, bawaannya bete aja. Pak, saya mau tanya Pak, kalau ternyata kita hari ini sudah mati, ada di kuburan, terus kita minta hidup lagi, minta ya Allah tolong hidupin 1 hari aja, kira-kira milihnya hari apa Pak? Pasti 1 hari di bulan Ramadan. Kenapa? Kalau di Ramadan itu pahala dilipat gandakan. Nah sebentar lagi, ini Bapak Ibu masih hidup, sebentar lagi ketemu Ramadan. Jadi benar-benar manfaatin ya. Nah selanjutnya yang keenam, tawakal kepada Allah. Jadi Pak, kalau Bapak pengen maksimal ibadah, jangan ngandalin kekuatan diri, jangan merasa hebat, jangan kalau selama ini dipermudah langsung ada rasa ujub, jangan ya. Kita mohon sama Allah, perbanyak doa. Allahumma a'inna ala jikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta sama Allah agar kita senantiasa dimudahkan untuk selalu ingat sama Allah. Ya, dimudahkan untuk selalu bersyukur. Ya, ridho atas takdir dan dimudahkan untuk maksimal dalam ketaatan kepada Allah. Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Perbanyak doa itu. Terus doa mohon bantuan Allah agar dipermudah. Jadi biasakan Pak doa dalam menyelesaikan masalah. Salah satu ciri orang yang kurang yakin sama Allah adalah malas berdoa. Kenapa? Karena moto hidup orang yang malas berdoa itu, masalah saya berat, Allah tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah saya. Kan ngaco banget ini. Bu, kata Rasulullah, kalau butuh garam aja suruh doa. Sendal hilang suruh doa. Sepele gak itu Pak? Sepele. Tetapi Allah pengen kita itu kolokan. Allahus somad. Allah tempat kita curhat, tempat kita kolokan, tempat kita bergantung. Jadi kalau kolokan itu jangan sama suami Bu, sama Allah aja, biar hatinya dirubah. Begitu juga Pak, bagaimana kita menundukkan istri dan anak kita adalah kita dekat sama Allah, istri dan anak kita akan tunduk kepada kita. Ya. Akan menjadi istri yang solehah insya Allah. Gitu. Anak-anak kita juga Pak, kalau kita taat sama Allah. Ya. Inilah ya Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang bagaimana kita agar sehat? Ini manfaat-manfaat di puasa ya. Jadi intinya puasa itu menyehatkan gitu. Ya nanti bisa dibaca ini. Ya. Nah, jadi yang harus diperhatikan bagaimana puasa itu menyehatkan adalah perhatikan pola makan. Bicara makan, darah kita itu harus normal Pak. Normal itu pH-nya harus 7,365. Ini ada alatnya namanya pH tester. pH itu adalah perikset hidrogen. Jadi kadar keasaman darah. Nah, apa yang bikin darah kita, apa sih bahayanya kalau darah kita asam ini nih? Ya, kalau darah kita asam, tubuh akan menguras mineral. Penyakit itu jadi subur, ya. Kalau kita darahnya asam. Nah, apa yang menyebabkan darah asam? Yang pertama ini, nasi putih. Pak, kenapa nasi putih bikin ini? Karena nasi putih di Indonesia, mohon maaf ya Pak ya, itu sudah banyak pakai urea. Sawah di Indonesia itu rata-rata udah pakai urea. Jadi kalau punya rezeki beli beras basmati yang biasa untuk bikin nasi mandi. Tahu nasi mandi Pak? Nah itu seratnya banyak. Jadi kalau sahurnya pakai itu, insya Allah puasanya kuat tuh. Nggak lapar. Kenapa? Karena seratnya banyak gitu. Ya. Atau minimal beras merah. Tapi beras merah itu kurang enak. Belum tentu Bapak Ibu suka beras merah itu. Ya. Yang kedua tepung terigu. Apa turunan tepung terigu? Tahu goreng, ya. Bakwan ya. Kurangin itu ya. Ibu-ibu yang udah tua tapi jerawatnya masih banyak, nah itu tanya lambungnya kotor itu ya, kolonnya kotor ya. Kurangi aja makan tepung terigu. Terus susu formula ya. Terus gula pasir, minuman berkarbonat, paham ya minuman berkarbonat ya.
Terus makanan dan minuman instan yang berpengawet, obat kimiawi, jeroan, dan yang kesembilan ini yang lagi rame nih, minyak goreng. Ya, kurangin minyak goreng. Ini nggak kelihatan ini. Ya, jadi segala sesuatu yang digoreng kalorinya meningkat. Ibu-ibu nggak mau gemuk, takut gendut, nggak mau makan nasi, tapi sekali makan gorengan 7 7 biji makan gorengan, itu sama aja dengan makan 3 piring nasi kalorinya. Segala sesuatu yang digoreng itu meningkat kalorinya gitu. Jadi kurangi ya. Nah, terakhir nih Pak, bagaimana sahurnya nih supaya sehat? Pak, kalau Bapak jalanin ini, kalau Bapak puasanya benar ya, kurangin minyak, kurangin gula, itu 2 minggu pasti mencret-mencret tuh. Kenapa? Bisa jadi, mohon maaf ya, pupnya itu hitam. Kenapa? Karena terjadi detoksifikasi di dalam tubuh. Ya. Bagaimana caranya supaya terjadi detoksifikasi? Pertama nih, minum 2 gelas air putih saat sahur nih. Jadi minum 2 gelas air putih saat bangun tidur sebelum sahur. Lalu perbanyak makanan berserat. Apa makanan berserat? Buah, sayur, nasi merah, ya, atau tadi beras basmati atau umbi-umbian. Terus konsumsi proteinnya nabati. Apa protein nabati contohnya? Kacang merah, ya, kacang hijau. Jadi tempe itu, kedelai itu proteinnya tinggi. Ya, jadi kurangi protein yang dari hewani. Terus hindari makanan berlemak, santan, terus yang asam, tepung dan digoreng saat sahur. Supaya apa? Usus kita jadi bersih. Ya. Yang ketiga, hindari teh Pak. Teh, kopi, dan gula pasir. Ya, usahakan dihindari. Ini bukan dilarang ya, dihindari. Kenapa? Karena teh itu, kopi itu diuretik. Bapak jadi pengen pipis terus, sementara Bapak puasa. Nggak minum seharian, tetapi pipis terus. Kalau kita minum teh, kopi. Ya. Kecuali Bapak bangun tahajud jam 1, jam 2, ngantuk. Nggak apa-apa minum kopi itu. Ya. Ini tips sahurnya, ya Bu ya. Jadi diniatin Bu untuk dijalanin ini. Terus bagaimana berbukanya Pak? Nih. Berbukanya awali dengan kurma dan air putih. Oh iya, fenomena di Indonesia kenapa? Baru seminggu 3 hari puasa udah banyak yang flu, pilek. Karena buka puasanya pakai air es. Saat kita puasa Pak, kolon itu kering, cairan, jadi panas usus kita itu. Begitu buka puasa pakai air es, dia akan mengkeret. Akhirnya malas taraweh, malas baca Quran. Akhirnya jadi flu, sakit kita. Jadi kalau mau buka puasa itu yang bagus itu sebenarnya minum air hangat. Kalau pengen cepat berenergi, minum madu hangat. Bikin air hangat campur madu. Air hangat itu bagus. Ya kita malah jadi semangat nanti. Ya. Terus hindari makan berlemak, santan, asam, gula, dan digoreng saat berbuka. Loh, katanya berbukalah dengan yang manis. Itu hadis riwayat Sosro. Hadis palsu Pak. Ya. Terus makan berat setelah sholat maghrib atau taraweh. Nah, kalau saya agak susah kalau ya. Jadi saya habis maghrib aja makannya gitu. Karena nggak kuat kalau saya udah nggak jalanin ini. Ya, jadi habis maghrib. Jadi buka puasanya pakai takjil aja, pakai kurma, pakai pisang, pakai apel, minum madu, minum air hangat. Udah setelah itu sholat, habis sholat baru makan. Ya, habis sholat maghrib baru kita makan. Nah, terus pastikan minum minimal Pak 5 gelas air putih dari berbuka sampai sebelum tidur. Jadi kalau tarawih itu bawa minum. Ini kenapa banyak orang puasa bibirnya pada pecah-pecah? Karena kurang cairan. Jadi strateginya adalah saat kita tarawih bawa air minum. Ya, jadi saat istirahat sholat tarawih minum. Pokoknya targetnya dari sahur buka puasa sampai sebelum tidur adalah 5 gelas air. Ya. Sampai sebelum tidur. Terakhir Bapak Ibu sekalian, ini 3 indikator suksesnya Ramadan. Pastikan kita bisa mencapainya. Yang pertama, mampu mengendalikan diri. Udah nggak baperan lagi, udah nggak gampang tersinggung, nggak pemarah lagi Pak. Ya, makan juga udah bisa teratur. Ya, nggak makan melulu. Ya. Ibu-ibu yang suaminya perutnya buncit, waspadalah. Target Pak, bagaimana? Jadi orang yang kegemukan itu sebenarnya karena inputnya banyak, outputnya kurang gerak. Nah, olahraga saat Ramadan itu kapan? Pada asar Pak olahraganya. Jangan pagi-pagi. Pada asar itu akan membakar glikogen kita. Glikogen itu cadangan lemak kita. Gitu. Terus yang kedua,
targetnya adalah hubungan kuat dengan Allah. Semakin rajin kita ibadah, rajin baca Quran, ya, rajin tilawah, sholatnya berjamaah. Ulama-ulama dulu Pak membuat barometer, ukuran standar keimanan itu adalah kalau dia sudah sering kesiangan sholat subuhnya, apalagi subuhnya nggak berjamaah, itu berarti imannya lagi lemah. Targetnya itu aja. Jadi jangan tenang-tenang Pak, kalau kita subuhnya kesiangan terus nggak bisa berjamaah, jangan tenang-tenang. Ya, target Ramadan dilatih Pak. 30 hari insya Allah itu bisa menjadi habit, menjadi kebiasaan. Ya. Yang ketiga, hubungan baik dengan sesama manusia. Jadi jangan lagi Pak PRT dicek nih, jangan sampai lagi ada satu gang tapi nggak tegor-tegoran. Bahaya bener. Repot nanti urusannya di akhirat. Ya repot. Jadi selesaikan mumpung di dunia, minta maaf aja. Rumus bertetangga adalah ngalah, kasih kebaikan. Maka bapak akan berkah, ibu akan berkah insya Allah. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, kita berdoa semoga yang hadir hari ini Allah jadikan Ramadan kali ini lebih baik. Dan semoga kita diwafatkan dengan husnul khotimah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah, ya, dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh. Ya, kita awali dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azimi sultani. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amana faghfir lana junubana faghfir lana junubana wa qina adzaban nar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha fa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma alif baina qulubina fasbahna bi ni'matika ihwana. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan
ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافنا في بداننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.